Saya Dias Maulana. Saya mahasiswa semester 3. Dan berdirinya saya di sini. Oh ya. Muka-muka kayak gini juga saya pernah ikut olimpiade, teman-teman. Olimpiade matematika. Jadi gini, setelah ikut olimpiade itu saya akhirnya pulang ke rumah dengan wajah capek. Setelah olimpiade kan. Di situ bapak saya nyotuk. Bapak saya nyotuk. Kok kayak capek banget ya? Ternyata di situ kita bisa tahu, teman-teman. Di mata boomers, kita itu belum capek kalau misalnya kita belum keringetan. Terus ada barometernya capek versi boomers sama Gen Z. Kalau boomers itu kan capek itu ketika kita ngangkat galon, ketika kita panas-panasan, ketika kita kerja dari pagi sampai sore. Tapi kalau Gen Z itu barometer capeknya itu ketika mikirin masa depan. Terus mikirin soal IPK. Terus mikirin soal udah lulus mau jadi apa. Ya walaupun sambil scroll TikTok lah. Terus Gen Z bengong di sofa gitu sambil mikir. Itu tuh bukan lagi malas sebenarnya, itu lagi loading tentang kehidupan. Terus kalau Gen Z cerita ke boomers, pasti boomers jawabnya tuh gitu doang. Zaman bapak dulu pasti ada kayak gitunya. Ya di situ kita bisa tahu kan. Mendingan kita daripada kita curhat ke bapak sendiri itu, boomers, mendingan kita curhat ke Pakar Nilyas. Pakar Nilyas. Walaupun dia boomers, pasti dia jawabnya kita rehat sejenak. Terus satu lagi terakhir. Jadi teman-teman, terus ada statement boomers yang emang masih ngeganjel ya. Jadi kita, kalau kata boomers kan, kita harus nyari pengalaman mumpung masih muda. Nyari pengalaman mumpung masih muda. Gen Z kan dalam hati pasti muncul lah. Pengalaman apa? Padahal kan realitanya untuk jadi usia itu bukan batasan siap gak siapnya seseorang. Tapi adalah tentang siapa bapaknya. Saya Dias Maulana, pamit undur diri sebelum disomasi. Terima kasih. Gue kemarin ke rumah jajan. Assalamualaikum netizen. Jawab. Gue heran loh. Gue heran loh. Kenapa sih orang Indonesia tuh banyak yang gak nyambung? Masa ditanya apa jawabnya apa? Apa? Terus gue juga heran tau. Kenapa ya? Orang Indonesia tuh segala itu nih nasi. Tahu gak sih? Udah makan bubur. Tapi itu nasi juga gak sih? Nasi. Aduh. Udah makan bakso. Makan cuanki. Ditanya, kamu udah makan belum? Belum. Kenapa? Nah itu aneh kan orang Indonesia. Udah gitu, setiap hari dikasih nasi. Bukannya cuma yang dimakan doang loh.
Ibu aja kasih nasi. Tahu nggak nasi apa? Nasehat. Tapi bukan cuma itu sih anehnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu banyak banget debatnya tahu. Segala sesuatu dipermasalahin. Kalian bubur diaduk apa bubur langsung? Kalau gue sih buburnya dimakan ya. Lep sayang dong, kita udah beli mahal-mahal cuma diaduk sama di langsung aja. Tapi aneh juga loh orang Indonesia ya. Kayak sibuk debat, yang tukang buburnya naik haji. Benar gak sih? Tapi kalau yang gak enak, naik apa coba? Naik Supra. Iyalah orang dagangannya gak laku, masa bisa naik haji? Tapi gue juga pernah ya, gue pernah beli baju ke toko baju. Lu tahu apa yang mereka lakuin? Gue dikeliling-keliling, mereka ngikutin gue. Gue putar-putar, dia ngikutin juga. Ya udahlah, gue muter terus. Apa tahu gak sih mereka ngapain? Pingsan di tempat anjay. Aneh kan? Aneh. Terus gue juga heran ya. Kenapa gitu harus terus diikutin? Padahal kan udah ada CCTV. Kayak ngapain ada CCTV? Ya udah copot aja CCTV-nya. Terus karyawannya tempel di atas buat mantau kita. Bener gak sih? Ya bener kayak gitu. Tapi ada debat lagi nih satu nih. Kalian pilih martabak Bandung atau martabak Malaka? Bandung. Kalau gue sih martabak yang ada ya. Kayak ngapain ke Bandung, ngapain ke Malaka, yang ada aja. Terus ya, kalau kita mau martabak kuaci, ada nggak sih? Kalau ada martabak suuk, kita beli suuk ya. Kalau alergi suuk, ya kita martabak coklat ya. Gak mungkin kan ada yang alergi Bandung. Bener gak sih? Iya. Lagi Bandung kayak gitu. Kayaknya sih. Terus gue pernah ya. Gue pernah pergi ke sekolah nih. Gue ketemu sama dosen. Dia bilang, "Assalamualaikum Bapak." Terus jawabannya apa? "Pak, iya kayak gini." Masa dia kayak gini? "Pak, kalau ngasih jangan cuma tangan, pakai cuannya gitu ya." Bener gak sih? Iya. Udah deh, kayaknya kalau gue ngobrol lama-lama capek ya. Gue pamit dulu, terus gue mau nampilin teman gue yang lebih asik lagi. Jajar. Bye. Halo teman-teman. Jujur gak tahu mau nyampein apa, tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Jaja Sulaiman dari Majalengka. Ngomong-ngomong soal Majalengka ya, di sini gue mau ceritain tentang keunikan dan ciri khas Majalengka. Majalengka itu masih di Jawa Barat, tapi anehnya di Majalengka itu ada dua sama tongkol satu. Ada dua bahasa teman-teman. Jadi bahasa yang dipakai sehari-hari di Majalengka itu ada bahasa Sunda sama bahasa Jawa. Jadi tapi anehnya orang-orang nganggep itu Majalengka itu termasuk dari Jawa Timur atau Jawa Tengah yang kalau ngomong tuh kayak sampean sopo. Padahal enggak teman-teman. Kita di sana pakai bahasa Jawanya tuh beda dari bahasa Jawa yang lain. Jadi kalau ada orang ngomong Jawa Majalengka itu sama-sama Jawa Tengah, enggak ya teman-teman. Itu hoax. Ini leak. Di Majalengka juga teman-teman ada ciri khas ya, namanya tuh tahu jala kotek.
Jala kotek. Jala kotek itu makanan atau jajanan khas dari Majalengka. Jala kotek itu terbuat kayak dari tepung terigu, di dalamnya kayak ada tahu pak atau pedas. Terus ada juga yang varian ayam suwir. Pokoknya enak lah. Enaknya tuh sama kayak cirengnya Jahda. Jadi apa lagi ya? Jadi ada satu penjual jalokotek di daerah gua di sana di Majalengka. Tapi anehnya rasa jalokotek itu berbeda sama jalokotek lainnya. Ada waktu itu teman gua beli jalokotek. Dia nanya ke penjualnya, "Bang, ini kok kenapa jalokoteknya kok beda dari yang lain?" "Enggak, itu bukan jalokotek." "Terus apa, Bang?" Itu tangan saya, lu gigit," katanya. "Iya, tapi kok rasanya kayak jalokotek, Bang." "Iya, tadi lagi pegang jalokotek, tiba-tiba digigit sama lu," katanya. Nah, sekian dari saya. Saya Jaja Sulaiman. Selanjutnya akan dilanjut oleh Cukup. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Salman. Kalau salmon kolagen kan. Tapi teman-teman, kita bisa lihat ya perbedaan stand up zaman sekarang sama zaman dulu kan. Kalau zaman sekarang tuh kan lebih ke banyak dark humornya kan. Kalau zaman dulu kan masih sensitif kan. Jadi kita mulai dengan ya tebak-tebakan dark ya. Apa yang paling ditakutin sama anak yatim atau broken home? Apa hal yang paling ditakutin sama anak yatim atau anak broken home? Nasi goreng komplit. Jadi teman-teman, kemarin saya dan teman saya tuh kan, saya nganter teman saya beli handphone iPhone. Terus ditawarin tuh 2 warna sama si penjualnya, mau yang warna putih atau warna hitam. Terus teman saya malah nanya gini, "Yang hitam punya siri kan?" "Hah, yang hitam punya siri? Emang pertanyaan itu penting ya?" "Ya pasti punya siri dong." Akhirnya udah beli yang warna hitam. Pulang ke rumah kita mau main keluar, nanya dong ke Siri, ke iPhone yang hitam itu. "Hai Siri, berapa suhu temperatur di luar?" Sirinya bilang, "Lihat aja sendiri." "Emang nggak bisa lihat sendiri?" Ngeri kan Siri yang hitam kan? Nggak, Siri yang HP hitam ngeri kan? Tapi ngomong-ngomong soal ngeri teman-teman, kita bisa tahu kan gangster Amerika memang ngeri-ngeri kan? Tapi sebenarnya mereka ngeri itu karena bahasa doang. Kayak contohnya kayak kalau mereka ngancam nih, "Yo, this is my way, this is my place, get out of my face, mother." Itu ngeri kan? Karena bahasa Inggris. Coba kalau misalnya ganti ke bahasa si Kipli Malaysia. "Hey, kau ni apa?" "Kau tinggal sini ke?" Kan kurang ngeri kan? Terus kemudian teman-teman, BTW saya juga kan punya pacar kan. Pacar saya tuh sering nanya, waktu awal-awal tuh dia nanya gini, "Love language kamu apa?" Gak ngerti dong. "Hah, apaan love language?" Terus dia ngejelasin love language tuh cara kamu ngeyakinin orang yang kamu sayang dengan action yang bagaimana. Terus dia ngasih contoh kata-kata afirmasi. Contohnya apa kata-kata afirmasi? Kayak "Kamu bisa gini-gini." Saya langsung bingung. Hah? Saya tuh tumbuh di lingkungan yang dididik, dibesarkan oleh orang tua tukang pukul gitu kan. Tukang pukul. Saya belum pernah dengar kayak, "Ayo Salman, kamu bisa, kamu pasti bisa, kamu melakukan hal yang baik." Enggak.
Orang tua saya kalau misalnya saya mau ngelakuin sesuatu, kamu harus bisa. Kalau nggak bisa, nggak akan kasih jajan. Kalau nggak bisa, nggak boleh main. Ya makanya, ketawa. Terus, tapi saya tipe orang yang nggak peduli teman-teman, yang bodo amat. Kayak kemarin tuh kan isu rame tuh yang Gibran mau nyapres kan, orang-orang kan pada banyak yang kritik, banyak bla 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 di X. Saya lihat, saya mikir kayaknya gak masalah deh. Dia mau nyapres ke, mau nyapu ke, mau nyanyi ke gak masalah. Terus ada juga Jokowi yang mau 3 periode kan. Orang-orang pada chaos di sosial media, Jokowi 3 periode bla bla bla. Saya baca kayaknya gak masalah deh ya. Yang kerja dia kan, yang tipes-tipes juga dia kan, gak ada urusannya sama kita kan. Kalau nggak salah tuh 2 bulan 3 bulan terakhir tuh rame tuh orang-orang yang ngomongin gara-gara Momogi makin kecil. Momogi itu makin kecil kan. Waktu saya lihat, ya nggak masalah lah Momogi makin kecil. Waktu saya lihat ya nggak masalah lah Momogi makin kecil ya. Malah yang jadi masalah tuh kalau misalnya makin gede, kebayang nggak? Momogi dari tahun ke tahun makin gede. Tahun 2050 kalian beli Momogi harus berempat kayak gini nih. Nah teman-teman, saya punya temen ya, temen deket banget. Dia tuh punya kakak yang bisa dibilang disabilitas kan. Kita sudah sering, ya udah kenal dekat. Terus kita waktu itu lagi makan ayam geprek. Teman saya, sebutlah Adit namanya. Adit nanya ke si Agoy ini, Goy, kalau kakak lu makan kayak gimana? Kan tangan disabilitas kayak gitu kan, tahu sendiri kan teman-teman. Itu kata si Agoy temannya, mematuk bukan memakan. Mematuk ayam geprek. Sekian, terima kasih. Saya panggil Kipli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kipli. Ya, seperti yang kalian tahu, asal saya ada 2. Apa tuh kira? Tapi tuh sebelum mulai kan, sebelum masuk, aku mau izin dulu, izin ya teman-teman semua, izin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bu Yupi. Maaf ya Bu ya. Sebenarnya kan buat stand up nih berapa hari ini pening gara-gara Yupi. Sebab kita udah dihantam event, penat sana situ. Terus ada lagi mau lanjutkan event kita yang kedua nih. Harus ini lagi. Nampak ketuanya pun semua anak buah semangat, nampak ketua lemes. Terus tambah lagi Bu Yupi. Aduh, Yupi, penat Sabar. Gak apa-apa kan, bebas kan? Bebas. Nih apa? Paling di sini lebih tepatnya keluh kesah sih sebenarnya. Keluh kesahnya tuh apa ya? Kayak kita pun semua penat kan? Udah jadi dewasa, pengennya jadi bayi kan? Dari kecil pengennya jadi apa? Cepet-cepet dewasa kan? Pengen cepet-cepet dewasa. Pengen punya uang banyak. Pengen motor, pengen bebas, pengen apa. Sekali dewasa pengen apa? Pengen bayi, pengen jadi kecil lagi. Belum. Jadinya pengen kecil lagi. Pengen me time sama temen-temen, main bareng, main layang-layangan. Terus hobi dulu kecil apa? Main sepeda, main kelereng, main geta.
Sekali dewasa apa? Ngopi. P. Posisi di sini, di sana, di sini. Ngopi. Kayak teman gua tuh, lengah dikit. Posisi di mana? Ngopi yuk, ngopi. Pas dibilang gas, gas itu. Ada lah pokoknya. Terus apa ya? Sekejap. Aduh. Apalagi ya? Aku udah buntu. Bu nggak apa-apa, Bu segini dong. Udah cukup. Paling itu doang sih. So udah buntu banget. Sekian. Izin Bu Yupi, izin minta maaf ini mah. Ya nggak apa-apa kan? Ya pasti Bu Yupi. Makasih.